Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bagaimana memahami rantai pasok. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, membahas tujuan dari suatu rantai pasok dan menjelaskan dampak keputusan rantai pasok terhadap kesuksesan suatu perusahaan. Kemudian mengidentifikasikan tiga fase keputusan kunci dalam rantai pasok dan menjelaskan signifikansi dari setiap keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga menjelaskan cycle dan juga push atau pull view dari suatu rantai pasok. Yang keempat, mengklasifikasikan proses makro rantai pasok dalam suatu perusahaan. Baik, kita sekarang membahas tentang apa itu rantai pasok ya. Jadi rantai pasok itu adalah semua tahapan yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan customer ya. Nah, termasuk di dalamnya ada manufacturer, ada supplier, ada transporter, ada warehouse ya, atau gudang, ada retailer dan customer itu sendiri. Di dalam setiap perusahaan rantai pasok juga termasuk semua fungsi yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan customer ya. Di dalam perusahaan itu ada produk development, ada marketing, ya, ada operation, distribution, finance, dan customer service. Jadi customer ini adalah bagian integral dari suatu rantai pasok ya, karena semua berawal dari customer request ya. Kemudian termasuk juga pergerakan dari produk dari supplier ke manufakturer, kemudian ke distributor ya, dan juga termasuk informasi ya, kemudian uang ya di situ, dan produk ya dari dua arah ya. Jadi dari supplier, manufakturer, distributor ya, retailer, kemudian customer, kemudian sebaliknya ya, balik kembali ya, customer, retailer ya, kemudian distributor ya, manufakturer, kemudian supplier. Nah, karena banyak pihak yang terlibat ya, istilah yang lebih tepat mungkin disebut sebagai supply network ya, atau jaringan supply atau supply web ya. Walaupun yang lebih populer adalah supply chain. Nah, tipikal dari supply chain stage ya, di sini ada customer, retailer, distributor, manufaktur, dan supplier ya. Nah, walaupun semua pihak di sini ya tidak selalu ada ya dalam semua rantai pasok ya. Ya, contoh misalnya di sini Dell ya. Dell ini adalah perusahaan yang menjual komputer diantaranya. Nah, dia awalnya tidak memiliki retailer dan distributor, jadi langsung menjual komputernya langsung kepada customer ya. Nah, ini adalah contoh suatu rantai pasok ya. Jadi kalau kita lihat di sini dimulai dari customer sebenarnya. Jadi customer ini memiliki kebutuhan tertentu ya. Di sini contohnya misalnya datang ke suatu toko, di sini Walmart ya, membeli misalnya suatu barang ya, itu barang, kemudian Walmart ini dikirim ya barang-barangnya itu dari distribution center dia, dari distributor ya. Kemudian distributor ini mendapatkan barang-barangnya itu ya dari manufacturer ya, dari manufacturer ya. Nah, manufacturer ini bisa memiliki sejumlah supplier ya di sini ya untuk membuat produknya kan ya. Misalnya ada produk, ada supplier yang terkait kemasannya di sini ya. Kemudian juga ada supplier yang terkait misalnya barang-barang kimia yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Nah, tapi ini semua dimulai dari sini ya, customer request ya. Dan kemudian ini melibatkan untuk memenuhi customer request ini berbagai pihak di sini ya, mulai dari retailernya itu, kemudian distributornya, manufakturer, sampai kepada supplier. Nah, ini adalah aliran dalam suatu rantai pasok ya. Ini sehingga alirannya baik itu aliran barang, aliran informasi, dan juga aliran uang ya. Nah, sehingga tadi seperti dijelaskan sebelumnya lebih cocok ya, bisa jadi disebut sebagai supply network ya, jadi jaringan supply karena melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya satu rantai pasok ya. Misalnya di sini kalau bicara
retailer, misalnya retailer ini dia bisa mendapatkan barangnya dari beberapa distributor ya. Kemudian distributor ini juga bisa mendapatkan barangnya dari beberapa manufakturer, yang manufakturnya terlibat dalam memperoleh barangnya juga dari beberapa supplier. Artinya ada sebuah jaringan supply di sini ya. Walaupun tadi istilah yang lebih populer ya adalah rantai pasok. Nah, baik. Berikutnya kita masuk kepada tujuan dari suatu rantai pasok ya. Jadi intinya rantai pasok itu adalah untuk memaksimalkan nilai ya. Maksimalkan nilai atau value di sini ya. Yang dihasilkan. Nah, jadi ada yang dikenal dengan supply chain surplus ya. Surplus ini diperoleh dari customer value ya. Jadi nilai ataupun harga yang dibayar oleh customer ya terhadap suatu produk dikurangi oleh biaya supply chain-nya. Ya. Nah, ini akan menghasilkan supply chain surplus. Ya, contoh di sini misalnya customer membeli suatu perangkat ya wireless router ya. Ya, misalnya di sini ada $60 ini sebagai pendapatan ya. Nah, biaya-biaya yang muncul ya mulai dari biaya untuk membangun sistem informasinya, penyimpanannya, transportasi, komponen, ya assembly ya ini di pabriknya ya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang muncul. Nah, perbedaan antara biaya yang muncul ya dengan harga yang dibayar oleh customer atau pendapatan tadi, nah itu adalah supply chain profit ya. Jadi keuntungan supply chain. Nah, jadi supply chain profit ini ya adalah total keuntungan yang kemudian harus dibagi ya pada semua pihak yang terlibat di dalam suatu rantai pasok. Nah, sehingga kesuksesan itu tidak diukur ya, harus diukur ya berdasarkan total supply chain profitability. Jadi keuntungan untuk semua pihak yang terlibat ya dalam satu rantai pasok tersebut, bukan hanya profit pada satu tahap saja atau satu pihak saja. Ya, misalnya keuntungan itu bukan hanya keuntungan yang dimiliki oleh retailer aja atau distributor aja ya, tapi keuntungan itu juga didapatkan oleh supplier ya, kemudian juga oleh manufacturer ya sampai ke retailer, bahkan ya customer itu merasa dia untung juga gitu kan dengan membeli barang pada jaringan rantai pasok tersebut ya, misalnya karena lebih murah dibandingkan yang lain. Nah, jadi customer ini adalah satu-satunya sumber pendapatan ya di dalam suatu rantai pasok ya. Nah, sementara sumber biaya itu ya termasuk informasi ya, aliran informasi produk ya. Kemudian uang ya dari semua pihak yang terlibat di dalam rantai pasok ya. Nah, manajemen rantai pasok yang efektif itu adalah ya bagaimana mengelola aliran produk informasi uang ini ya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok ya, sehingga bisa memaksimalkan surplus rantai pasok tersebut ya secara total ya. Dan ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.